Shalom sahabat Geni dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Geni. Bersama saya Melani dari Paroki Fransiskus Xaverius Kuta. Hari ini Senin 13 Juni 2022, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-11. Gereja mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kita akan bersama-sama merenungkannya dalam tema bagaimana murid Yesus membalas kejahatan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Geni yang terkasih, bacaan Injil hari ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit yang sangat terkenal, khususnya pada perikop Yesus dan hukum Taurat. Hukum Taurat mengenal mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum yang tampaknya sangat adil dan mencegah pembalasan yang berlebihan. Kalau orang berbuat jahat, balaslah dengan kejahatan yang sama. Tetapi Yesus justru berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apakah Yesus mau menentang hukum Taurat? Lalu bagaimana seharusnya murid-murid Yesus membalas kejahatan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita ingat dalam Matius 5 ayat 17 dengan jelas Yesus mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Lalu mengapa Yesus menyinggung tentang hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi? Itu karena Yesus mau mengingatkan murid-muridnya akan ajaran yang lebih besar dan lebih utama, yaitu kasih. Dan di dalam pembalasan, bahkan yang katanya paling setimpal atau paling adil sekalipun, tidak ada ruang untuk pengampunan yang didasari oleh kasih. Maka sesungguhnya yang disampaikan Yesus dalam perikop ini bukan sekedar tentang tidak boleh membalas kejahatan atau bagaimana membalas kejahatan supaya adil, tetapi lebih jauh dari itu, Yesus ingin agar murid-muridnya mengembangkan hati dan sikap mengasihi. Yesus ingin agar setiap perbuatan dan perkataan kita didasari dan diilhami oleh kasih. Sehingga peristiwa apapun atau ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita dapat tetap berdiri teguh sebagai pengikut Kristus yang penuh kasih. Lalu kita akan berkata, sebentar Tuhan, kalau saya tidak membalas perbuatannya, dia tidak akan merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Dia tidak akan merasakan sakit seperti yang saya rasakan. Atau, kalau saya tidak memberi dia pelajaran, maka dia bisa melakukan kejahatan yang sama pada orang-orang lain. Atau, kalau saya tidak membalas perbuatannya, maka saya tidak menjaga nama baik keluarga saya. Atau, kalau saya tidak balas mengambil hartanya, maka saya akan kekurangan untuk hidup saya sendiri. Benar, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti itulah selama ini kita mengenal dunia. Seolah-olah kalau kejahatan itu tidak dibalas dengan kejahatan yang sama, keadilan belum ditegakkan. Kejahatan bisa makin menjadi-jadi. Tapi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hanya dengan kasihlah kita dapat memutus rantai kejahatan. Lalu semangat apa yang harus kita kembangkan supaya kasih sungguh-sungguh meraja di dalam hati dan perbuatan kita? Yang pertama, semangat kerendahan hati. Pada ayat yang ke-39, Yesus mengatakan,
siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dalam tradisi Timur Tengah, menampar pipi bukan sekedar persoalan kekerasan fisik, tapi lebih dari itu adalah penghinaan, bentuk pelecehan kepada seseorang. Maka seorang yang ditampar pipinya akan sangat-sangat dipermalukan. Memberikan pipi untuk ditampar seperti memberikan harga diri kita. Yesus juga menggunakan perumpamaan menyerahkan jubah pada ayat yang ke-40. Jubah pada zaman itu adalah lambang kebesaran, lambang martabat seseorang. Menyerahkan jubah sama dengan melepaskan kebesaran diri. Bapak Ibu, ketika kita melepaskan ego, melepaskan kebesaran diri kita, tidak menganggap diri lebih baik daripada orang lain, maka kita akan memiliki kerelaan yang lebih besar untuk memaafkan perlakuan orang lain pada kita. Kemudian semangat yang kedua adalah semangat kemurahan hati. Pada ayat yang ke-41 Yesus mengatakan, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Yesus mengajarkan untuk tidak hanya diam dan tidak membalas perlakuan tidak adil, tetapi justru memberikan lebih daripada yang diminta. Tanpa takut merasa rugi atau merasa kekurangan. Karena sejatinya apa yang kita miliki saat ini semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Maka sahabat geni yang terkasih, teruslah semangat untuk mengembangkan kerendahan dan kemurahan hati supaya kita semakin mampu mengasihi orang lain. Dengan demikian kita menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk sapaan-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali pada ajaran-Mu yang paling utama, yaitu kasih. Tuhan, kami sering lupa akan ajaran-Mu ini, terutama ketika dunia tidak ramah kepada kami, ketika orang menyakiti hati kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memohon kekuatan daripada-Mu, agar kami semakin dimampukan untuk mengasihi orang lain, agar kasih semakin meraja di dalam hati dan perbuatan kami. Dengan demikian, melalui langkah kecil kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengasihi dan bermurah hati kepada orang yang telah menyakiti kami dapat memutus rantai kejahatan dan membantu menjadikan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.